Halo pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan Ayo Hidup Sehat Plus hari ini. Pemirsa, di zaman modern seperti saat ini, stres mudah dialami oleh masyarakat perkotaan, ya kan? Karena tuntutan pekerjaan, pola hidup tidak sehat, juga makin berkurangnya waktu beristirahat Anda. Nah, bukan saja membuat kesehatan tubuh terus menurun, stres dan kurang istirahat juga bisa menyebabkan anemia, atau biasa disebut masyarakat dengan darah rendah. Nah, penyakit yang banyak terjadi pada sebagian besar wanita di Asia Tenggara ini kadangkala dianggap sepele, padahal bisa berbahaya loh. Anemia adalah kondisi di mana kadar hemoglobin pada sel darah merah yang tak normal. Sulit berkonsentrasi, pusing, mata berkunang-kunang, bahkan pingsan bisa saja terjadi pada penderita anemia. Seperti yang kerap dirasakan Antik Rosalia. Kepada tim Ayo Hidup Sehat Plus, wanita berusia 30 tahun ini menceritakan pengalamannya memiliki riwayat darah rendah. Jadi dari SD mungkin ya, jadi kalau saya tuh kayak berdiri lama, terus kayak lagi upacara lah, hal sepelenya gitu, tiba-tiba kunang-kunang, pusing. Terus tiba-tiba pingsan. Terus nggak lama mungkin udah SMA, kuliah, jadi memang tipenya nggak bisa berdiri lama, nggak kuat. Udah lama-lama pusing, pingsan, terus gelap udah. Nah, yang terakhir ini kalau udah di masa kerja tuh 5 tahun lalu tuh masih ngerasain kayak mungkin badan udah mulai capek kerja, pulang malam terus, lagi makan tiba-tiba aku juga jatuh pingsan gitu. Nah, pas kemarin terakhir dicek memang HB-nya rendah, jadi dokter tuh memvonis kalau aku punya anemia gitu. Antik memiliki latar belakang keluarga dengan anemia. Dan untuk menjaga agar kondisi tubuhnya tak cepat turun, Antik pun disarankan menjaga pola istirahat dan mengkonsumsi sejumlah makanan yang tinggi akan zat besi. Treatment biasanya sih makan teratur, terus kayak makan daging-daging yang gitu-gitu. Kalau dari sisi aktivitas sebenarnya so far normal-normal aja, kita kan kerja dari pagi sampai sore. Mungkin kalau lembur-lembur sedikit lebih cepet capek sih. Cuman ya itu dia, kalau misalnya siklus bulanan kondisinya memang lebih cepet capek banget. Misalnya kayak karena kita keluar banyak darah dan segala macam, ya itu pasti membuat kondisi juga lebih cepat lelah, lebih cepat lesu. Nah pemirsa, itu tadi cerita Antik dengan anemia. Supaya Anda tak keliru apa itu anemia dan penyebabnya, kita simak yuk penjelasan Dr. Haryadi berikut ini. Anemia itu adalah suatu sindrom, jadi suatu kumpulan gejala yang ditandai dengan adanya perasaan letih, lemah, lesu, mudah lelah, dan juga perasaan-perasaan cepat capek yang bisa dialami oleh beberapa orang tertentu yang memang menderita anemia. Paling banyak adalah defisiensi zat besi, dan memang juga defisiensi zat besi ini paling banyak penyebab anemia di Indonesia. Populasi yang terkena anemia biasanya banyak didapatkan pada yang pertama wanita hamil. Kenapa? Karena pada wanita hamil biasanya dibutuhkan zat besi yang berlebih dan juga volume darah yang bertambah akibat adanya janin ataupun bayi yang membutuhkan oksigen lebih banyak. Kemudian populasi yang kedua adalah anak-anak. Kenapa? Karena anak-anak ini juga zat besi dibutuhkan untuk perkembangan organ-organ vital mereka. Kemudian yang ketiga adalah lansia atau orang tua, karena pada orang tua biasanya cenderung kekurangan nutrisi atau asupan daripada zat besi. Pemirsa, kini Anda sudah tahu kan kalau anemia tak bisa dianggap sepele. Lalu apa saja fakta dan mitos seputar anemia di masyarakat? Berikut ini informasinya untuk Anda. Fakta mitos yang pertama, katanya mudah lelah adalah gejala anemia. Itu fakta atau mitos ya? Ya, itu adalah fakta. Gejala-gejala mudah lelah itu akibat asupan oksigen terutama untuk ke organ otak itu akan menurun, sehingga akan menurunkan kewaspadaan kita dan menimbulkan ngantuk. Pemirsa, ada banyak jenis suplemen kesehatan yang bisa kita temui di pasaran. Penggunaan suplemen kesehatan ini bukan saja membantu pemenuhan nutrisi bagi tubuh, namun juga membantu jaga daya tahan tubuh Anda agar tak mudah terserang penyakit. Tapi, fakta atau mitos kalau suplemen bisa atasi anemia? Itu adalah mitos. Tidak semua anemia itu karena kekurangan nutrisi atau suplemen tertentu. Hanya beberapa kasus saja di mana misalnya seperti defisiensi zat besi, kemudian defisiensi protein, itu bisa diobati dengan suplemen. Pemirsa, Anda penikmat kopi?
Ya, minuman yang berasal dari biji kopi ini memang sangat populer di tengah masyarakat di dunia. Minum secangkir kopi pagi hari bahkan menjadi sebuah keharusan bagi sebagian orang. Selain bisa meningkatkan energi, kopi memiliki efek menenangkan. Namun hati-hati, ternyata bila dikonsumsi berlebihan, kopi juga sebabkan anemia. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Pada konsumsi kopi itu akan meningkatkan kadar kafein tubuh kita, dan kafein itu sendiri ternyata punya efek yang tidak baik terhadap pembentukan hemoglobin yang akan berujung pada anemia. Kafein sendiri di dalam lambung, dia akan bisa mengurangi penyerapan zat besi, sehingga dia tentu akan menurunkan asupan zat besi pada seseorang. Nah, selain kopi, susu adalah minuman sehat yang paling banyak dinikmati di seluruh dunia. Bukan hanya anak-anak, minuman yang memiliki kandungan kalsium cukup tinggi ini direkomendasikan juga untuk manula, karena bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang. Tapi bagaimana dengan penderita anemia? Betul nggak ya kalau susu tak baik dikonsumsi? Itu adalah mitos. Susu itu memiliki kandungan-kandungan zat besi, kemudian protein, vitamin-vitamin yang justru dibutuhkan oleh pasien-pasien anemia. Pemirsa, ternyata ada juga loh beberapa jenis penyakit terkait kelainan darah seperti talasemia dan leukemia atau kanker darah. Keduanya adalah penyakit mematikan yang harus mendapat penanganan serius, karena bila tak ditangani secara tepat bisa berakibat fatal. Begitu juga dengan anemia. Meski gejalanya terbilang ringan, justru katanya anemia bisa menjadi indikasi penyakit mematikan. Itu fakta atau mitos? Itu adalah fakta. Ternyata memang beberapa penyakit mematikan seperti kanker, kemudian penyakit-penyakit jantung, kemudian penyakit-penyakit keganasan lainnya, itu juga salah satu gejalanya adalah anemia. Untuk mengetahui apakah Anda memiliki risiko anemia, selain dengan mengetahui gejala seperti lemas, kulit dan gusi terlihat pucat, sulit bernafas dan detak jantung tak teratur, baiknya lakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui kadar hemoglobin dalam darah yang berfungsi mengantar oksigen ke paru-paru dan organ tubuh lainnya. Fakta atau mitos ya, katanya anemia bisa menyebabkan kematian. Itu adalah fakta. Ternyata memang anemia ini dapat menyebabkan gangguan oksigenasi ke organ-organ vital terutama di otak. Kemudian yang kedua, dengan adanya gangguan oksigenasi tersebut, maka bisa saja terjadi gangguan oksigenasi ke otak yang akan berakibat terhadap gangguan fungsi-fungsi luhur manusia dan bisa saja mengakibatkan kematian apabila gangguan oksigenasi tersebut berlangsung berlanjut-lanjut. Wah, ternyata cukup berbahaya ya pemirsa bila anemia tak segera ditangani. Nah, berikut ini adalah tips bagi Anda yang memiliki riwayat anemia. Ya, bagi Anda penderita anemia, sebaiknya yang pertama kali adalah Anda harus mengenali jenis anemia Anda ini adalah anemia jenis apa. Apabila anemia Anda ini adalah jenis yang defisiensi zat besi, tentu saja Anda harus meningkatkan asupan zat besi. Bisa dari makanan, bisa juga dari asupan nutrisi dari suplemen, dan juga mungkin obat-obatan tertentu yang bisa meningkatkan asupan zat besi. Yang paling penting adalah kita harus pola hidup sehat, makan makanan yang memang menambah zat besi kita, mungkin menambah protein kita, dan juga vitamin-vitamin yang bisa meningkatkan HB atau hemoglobin yang ada dalam tubuh kita. Lalu juga pola hidup sehat lainnya adalah berolahraga rutin, karena hal ini akan meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh. Dan yang lainnya adalah tolong hindari stres, hindari tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan kelelahan atau kecapean. Nah, bagi Anda pemirsa Ayo Hidup Sehat Plus yang tidak menderita anemia, yang pertama Anda harus lakukan adalah mengkonsumsi makanan-makanan yang bernilai gizi tinggi. Makanan apa saja itu? Yang pertama harus mengandung protein yang cukup, bisa dari hewani dan nabati. Kemudian yang kedua adalah harus mengandung vitamin-vitamin untuk mendukung pembentukan hemoglobin di dalam tubuh kita. Vitamin apa itu? Vitamin B bisa, vitamin C juga bisa, yang bisa kita dapatkan dari sayur dan buah-buahan. Dan yang terakhir, mungkin juga kita harus berperilaku hidup sehat dengan berolahraga rutin. Bisa dengan olahraga jogging, kemudian sepeda, kemudian olahraga-olahraga yang bisa meningkatkan kadar oksigen dalam tubuh kita.
Pemirsa, ayo hidup sehat plus, penyakit anemia yang seringkali kita sepelekan gejalanya ternyata cukup berbahaya untuk tubuh kita loh. Jika sudah terkena penyakit ini, kita harus membatasi segala aktivitas kita. Berikut ini adalah beberapa selebriti yang mengidap penyakit anemia versi tim Ayo Hidup Sehat Plus. Nah, yang pertama datang dari panggung hiburan Hollywood, yaitu Angelina Jolie. Siapa yang tidak mengenal aktris satu ini? Selain cantik, ia juga sangat jago bela diri loh. Sayangnya pada tahun 2010, Jolie terkena penyakit anemia akibat mengikuti pola hidup sehat metode vegan yang salah. Pada saat wawancara di film blockbusternya, ia mengakui kepada media massa bahwa hidupnya hampir berakhir karena kekurangan zat besi yang akhirnya menyebabkan tubuhnya menjadi sangat lemah. Selanjutnya ada Selena Mary Gomez, seorang penyanyi, aktris, juga produser. Selena semakin dikenal sejak ia bermain di serial televisi Disney Channel Wizard of Waverly Place yang tayang sampai 4 musim. Wow, fantastis ya! Namun pada tahun 2011, setelah penampilannya di acara Tonight Show, ia dibawa ke rumah sakit karena mengalami kelelahan dan menderita anemia. Kekurangan zat besi membuatnya sangat lelah dan tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Kabar terakhir datang dari dunia hiburan Korea Selatan, yaitu Krystal Jung. Wanita berparas cantik ini juga ternyata memiliki riwayat anemia. Tekanan darah rendah yang dideritanya ini cukup mengganggu karena ia adalah seorang penyanyi sekaligus aktris yang memiliki jam terbang tinggi dalam menjalani berbagai aktivitas di dunia hiburan. Saat tampil bersama grupnya, Krystal sempat pingsan dan tubuhnya terlihat lemas ketika membawakan lagu hits mereka yang berjudul Mr. Boogie. Pemirsa, itulah tadi beberapa selebriti yang mengidap penyakit anemia versi Ayo Hidup Sehat Plus. Pemirsa, fakta atau mitos ya kalau buah manggis memiliki kandungan yang dapat menurunkan risiko kanker? Simak informasinya setelah yang satu ini.